iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah justru ketika ada musibah. Kalau kita mau jujur, para nabi, para ulama, para wali itu justru menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diuji. Saya berikan contoh, Nabi Yunus alaihissalam kapan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ketika berada di perut ikan paus. Boleh kita katakan Nabi Yunus ini sedang lockdown kalau zaman sekarang, sedang di karantina. Bahkan karantina Nabi Yunus alaihissalam itu lebih kecil, ya, lebih fatal keadaannya dibanding dengan kita, ya. Karena beliau di suatu tempat yang tidak ada makanan, yang tidak ada udara, tidak ada lampu, tidak ada listrik. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Justru dalam keadaan seperti itu beliau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita dianjurkan pada musim seperti ini membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Mungkin musibah ini karena kezaliman kita atau dosa-dosa yang kita kerjakan, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah karena meninggalkan dakwah sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diuji oleh Allah dengan masuk perut ikan paus, ya. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya beliau itu tidak banyak bertasbih, tidak banyak menyebut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, itu akan berada dalam perut ikan paus selamanya sampai hari kiamat. Jadi kita juga begitu. Kalau kita nggak banyak beristighfar, kalau kita tidak banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, mungkin virus 19 ini bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa selamanya. Jadi masalahnya kita mau nggak mengakui kesalahan kita. Masalahnya kita mau nggak mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, biar kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam perut ikan paus, kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, kemudian ditolong oleh Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Tadi ayatnya yang saya baca tadi ayat Nabi Yunus, dan yang kedua tadi yang salah ucap tadi ayat Nabi Ayub. Jadi Nabi Yunus sama Nabi Ayub sama, para hadirin rahimakumullah. Nabi Yunus lockdownnya di dalam perut ikan paus. Nabi Ayub lockdownnya ada di rumahnya 18 tahun. Ya, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, sakit. Ya. Wa ayyuba idna darabbahu anni massaniyadh dzurru wa anta arhamur rahimin. Para hadirin para pemirsa, bayangkan Nabi Ayub alaihissalam terkena penyakit yang sangat lama sembuhnya, 15 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Beliau cuma mengucapkan Rabbi anni massaniyadh dzurru wa anta arhamur rahimin. Saya terkena penyakit, engkau arhamur rahimin. Alangkah baiknya kalau kita juga mengucapkan Rabbi anni massaniyadh dzurru wa anta arhamur rahimin pada musim COVID-19 ini. Ya, wa anta arhamur rahimin, tetap saja Allah itu arhamur rahimin kapan saja, wabil khusus ketika kita menghadapi kesulitan, wa anta arhamur rahimin. Ya, itu harus kita sampaikan, harus kita ucapkan. Jadi doa Nabi Yunus, doa Nabi Ayub harus kita ucapkan, para hadirin, para pemirsa. Ya, bedanya
Ya, kalau Nabi Ayub alaihissalam, kita lihat Nabi Ayub, fastajabna lahu wa kasafna ma bi mindur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikril abidin. Itu ayat cerita surat Anbiya ayat 87 88 itu dari Nabi Yunus. Kalau Nabi Ayub sebelumnya ya sekitar ayat 82-an atau sebelum itu ya. Jadi itu satu lembar, satu halaman itu ada Nabi Ayub, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga sama, punya masalah juga. Ya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya, itu 8990. Ya, Nabi Zakaria itu sudah tua, sudah kakek-kakek tapi belum punya anak. Maka beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari 3 nabi aja kita sudah mengetahui bahwa mereka para nabi itu ternyata lebih mengenal Allah. Lebih banyak berdoa ketika terkena musibah. Tambah satu lagi. Ya, saya jelaskan secara singkat saja karena waktu terbatas, belum sesi kedua yaitu sesi tentang hukum. Nabi Yusuf alaihissalam, khusus dalam surat Yusuf, makanya di musim-musim Covid ini kita anjurkan pertama hendaknya membaca surat Al-Anbiya dari awal sampai akhir. Dalam arti di situ banyak pelajaran tentang bagaimana menghadapi musibah. Yang kedua, hendaknya membaca surat Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf sejak kecil sudah dilempar ke sumur, ya, harus lockdown dalam sumur berapa hari di situ. Ya nggak ada makanan, nggak ada pertolongan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran beliau, maka Allah menolongnya. Biasanya para pemirsa yang kami hormati, setelah mereka diuji dengan musibah dan sabar, mereka keluar dalam keadaan lebih baik. Nabi Yusuf umpamanya setelah dimasukkan dalam sumur, kemudian ketika dijadikan budak, dijual belikan di pasar budak, kemudian dipenjara karena fitnah Zulaikhah dalam istana, dipenjara bertahun-tahun lamanya. Ketika sabar, Allah memberikan ya kekuasaan Mesir kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam yang sakit selama 15 tahun, ketika sabar kemudian keluar dari krisis ini, beliau diberikan istri dan anak 2 kali lipat, hartanya 2 kali lipat. Ya, fakasafna ma bi mindur wa atainau ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي